Halo semuanya, perkenalkan, kami dari Trisakti School of Management ingin mempresentasikan PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Kelompok kami beranggotakan Felicia dengan NIM 2019-510, lalu Evelyn Florencia dengan NIM 2019-518, lalu saya sendiri Imelda Cahaya Hosadi dengan NIM 2019-527. Menurut PSAK 19, yang dimaksud aktiva tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aktiva tak berwujud apabila perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut, atau biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan, tergantung oleh bagaimana cara perolehan aktiva tak berwujudnya. Apabila aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau yang akan dibayarkan. Dan apabila aset tak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar. Mengapa aktiva tak berwujud penting bagi perusahaan? Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak berwujud, hal itu dapat berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur, serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setara perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan sama seperti aktiva berwujud. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Lalu ada beberapa karakteristik pendukung aktiva tak berwujud, seperti diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Yang kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor. Lalu yang keempat, memiliki nilai pada perusahaan. Lalu yang terakhir, tidak ditentukan umur ekonomisnya. Dalam definisi aset tak berwujud, terdapat kriteria bahwa keteridentifikasian aset tak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Suatu aset dapat dikatakan diidentifikasi apabila dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya, saya Evelyn Florencia akan menjelaskan mengenai pengendalian. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Entitas mengendalikan keuntungan tersebut jika misalnya pengetahuan tersebut dilindungi oleh hukum, seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas, atau oleh perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Entitas biasanya juga berharap bahwa para karyawan menerapkan keterampilannya secara optimal pada entitas, namun entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan, sehingga sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud.
Dengan alasan yang sama, sulit bagi entitas untuk menggolongkan talenta di bidang teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali entitas memiliki hak legal yang memungkinkan untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari definisi aset tidak berwujud untuk dapat dipenuhi. Oleh karena ada usaha yang dilakukan entitas untuk membina hubungan dengan pelanggan dan membangun hubungan yang loyal terhadap pelanggan, entitas mungkin memiliki pelanggan setia yang terus melakukan transaksi dengan entitas, atau mungkin entitas berhasil menguasai pangsa pasar tertentu. Namun, apabila tidak ada hak legal untuk melindungi atau mengendalikan hubungan dengan pelanggan, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atau manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan tersebut. Contohnya, portofolio pelanggan, pangsa pasar, hubungan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Walaupun entitas tidak memiliki hak legal untuk melindungi hubungan pelanggan, namun apabila ada transaksi pertukaran dari hubungan pelanggan atau hubungan pelanggan non-kontrak lainnya, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas itu mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari hubungan pelanggan. Karena transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan bahwa hubungan dengan pelanggan dapat dipisahkan, maka hubungan pelanggan memenuhi definisi dari aset tidak berwujud. Selanjutnya, manfaat ekonomis masa depan. Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tapi menekan biaya produksi masa depan. Selanjutnya, ada pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud. Dalam mengakui suatu pos sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi A. Definisi aset tidak berwujud, B. Kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Persyaratan tersebut diterapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambahkan, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Selanjutnya, pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan disebut sebagai beban. Lalu, aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Lalu ada perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama ada perolehan terpisah. Biasanya harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang entitas harapkan untuk diperoleh dari aset tersebut. Dengan kata lain, entitas mengharapkan adanya arus masuk manfaat ekonomis, bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Yang kedua, ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2009 tentang kombinasi bisnis, jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Yang ketiga adalah pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Hal ini terjadi ketika pemerintah memindahkan atau mengalokasikan aset tidak berwujud ke entitas seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya. Yang keempat, ada pertukaran aset. Satu atau lebih aset tidak berwujud mungkin diperoleh dari pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Yang kelima, ada goodwill yang dihasilkan internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi atau tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari kontrak atau hak legal yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehannya.
Yang keenam, ada aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Ada kalanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui atau tidak. Dalam menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui atau tidak, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi dua tahap, yaitu tahap penelitian atau tahap riset dan tahap pengembangan. Lalu ada masa manfaat aktiva tidak berwujud. Sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak terwujud terbatas atau tak terbatas, dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Akuntansi untuk aset tidak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi, dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam menentukan masa manfaat. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat aset tidak berwujud, termasuk yang pertama ada harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. Yang kedua ada tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Yang ketiga ada jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. Yang keempat ada stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset. Yang kelima ada perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Yang keenam ada tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang ketujuh, ada periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlaku sewa yang berhubungan, dan apakah masa manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, melalui periode amortisasi dan metode amortisasi. Nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Amortisasi biasanya diakui dalam laba rugi. Namun, kadang-kadang manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset terserap dalam menghasilkan aset lain. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Misalnya, amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam jumlah tercatat persediaan. Lalu selanjutnya ada nilai residu. Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan 0, kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya, atau ada pasar aktif bagi aset tersebut, dan nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut. Juga terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat aset. Nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan 0 memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk melepaskan aset tidak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir. Selanjutnya, saya Felicia dengan NIM 2019-510 akan melanjutkan presentasi, yaitu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas.
Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi. Sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009, penurunan nilai aset, suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak terwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yaitu A setiap tahun dan B kapanpun apabila terdapat indikasi bahwa aset tidak terwujud mengalami penurunan nilai. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Suatu aset tidak terwujud harus dihentikan pengakuannya apabila A. dalam proses pelepasan atau B. ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tidak terwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, kecuali dalam PSAK 30 Revisi 2007. Sewa mengecualikan hal tersebut dalam sebuah penjualan dan penyewaan kembali. Keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Pelepasan suatu aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Dalam menentukan tanggal penghapusan aset seperti itu, suatu entitas harus menerapkan kriteria dalam PSAK 23 Revisi 2009, yaitu pendapatan atau mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 Revisi 2007, sewa diterapkan pada penghapusan dengan cara penjualan dan sewa kembali. Di sini terdapat beberapa hak dalam aktiva tetap. Yang pertama ada hak cipta, yaitu suatu hak yang diberikan kepada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua ada hak paten, yaitu hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dan sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan dan bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Yang ketiga ada hak merek dagang atau trademark, yaitu saat seseorang telah membangun suatu bisnis dan menciptakan suatu logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Yang keempat ada hak franchise, yaitu hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dan franchise. Yang kelima ada hak sewa, yaitu hak sewa yang diperoleh dari transaksi sewa aktivitas tertentu yang disahkan oleh notaris dan dalam tempo kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada aset tidak terwujud yang menggunakan mode revaluasi. Jika suatu aset tidak terwujud dicatat pada nilai revaluasi, suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang A. Sesuai dengan klasifikasi aset tidak terwujud, yaitu tanggal efektif dari revaluasi, jumlah tercatat aset tidak terwujud yang direvaluasi, dan jumlah tercatat yang diakui apabila aset tidak terwujud diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan paragraf 74. Yang B. Jumlah surplus revaluasi aset tidak terwujud pada awal dan akhir periode mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apapun dalam pendistribusian saldo kepada pemegang saham. Yang C. Metode dari asumsi signifikan dalam mengestimasi nilai wajar aset. Di sini terdapat ilustrasi aset tidak terwujud. Ada contoh yang pertama yaitu daftar pelanggan yang dimiliki. Entitas yang menggunakan sistem pemasaran dengan surat langsung memiliki daftar pelanggan dan mengharapkan daftar tersebut dapat memberikan keuntungan dari informasi dalam daftar tersebut paling tidak selama 1 tahun atau tidak lebih dari 3 tahun. Daftar pelanggan diamortisasi berdasarkan perkiraan terbaik manajemen mengenai masa manfaatnya. Katakanlah masa manfaatnya 18 bulan. Walaupun entitas yang menggunakan sistem pemasaran dengan surat langsung mungkin akan menambahkan nama pelanggan dan informasi lainnya dalam daftar tersebut, manfaat yang diharapkan dari memiliki daftar pelanggan tersebut hanya berdasarkan informasi pelanggan yang terkait pada tanggal dimilikinya daftar tersebut. Daftar pelanggan juga ditelaah kembali untuk melihat adanya kemungkinan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009. Yaitu penurunan nilai aset dengan menafsirkan yang dilaporkan pada tiap akhir periode pelaporan.
Apakah baik jika terdapat indikasi bahwa daftar pelanggan tersebut mungkin mengalami penurunan nilai? Contoh ilustrasi yang kedua, ada paten yang dimiliki entitas dengan masa berlaku 15 tahun. Produk yang dihasilkan dari teknologi yang dipatenkan diharapkan menjadi sebuah sumber aliran masuk kas bersih bagi entitas paling tidak selama 15 tahun. Entitas yang memiliki komitmen dari pihak ketiga untuk membeli paten tersebut dalam 5 tahun terbesar 60% dari nilai wajar paten pada tanggal paten tersebut diperoleh. Dan entitas berniat untuk menjual paten tersebut pada 5 tahun yang akan datang, maka paten harus diamortisasi selama 5 tahun masa manfaatnya, dengan nilai residu sama dengan nilai sekarang dari 60% harga wajar pada tanggal paten diperoleh. Paten juga harus ditelaah kembali untuk melihat adanya kemungkinan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009. Penurunan nilai aset dengan menaksirkan pada tiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.